Kalau untuk alokasi penggunaan dana ORI sendiri ada spesifiknya nggak, Bu? Kan tadi kan untuk COVID itu ada bantuan sosial, ada stimulus ekonomi gitu. Kalau ORI sendiri ada alokasinya nggak, Bu? Jadi khusus kalau misalkan attach ke satu kegiatan itu tidak. Jadi kami di APBN fungsinya SUN itu langsung masuk ke pembiayaannya aja. Jadi apa yang kita hasilkan dari pembiayaan itu langsung masuk ke kas negara. Kas negara itu nanti digunakan apa ya, saat itu sedang perlu apa itu langsung digunakan gitu. Jadi tidak attach ke satu kegiatan tertentu gitu. Jadi memang sifatnya umum, tapi karena sebagian besar dana APBN untuk penanganan COVID ya pasti akan menjadi bagian dari penanganan COVID-19 itu. Oke, jadi intinya ORI ini salah satu pembiayaan yang bukan hanya untuk investasi, tapi bisa untuk mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut biayai negara gitu ya, Bu. Nih, Ibu udah menjelaskan banyak panjang lebar nih tadi tentang ORI. Mungkin ada pesan terakhir nih untuk calon investor atau para pendengar podcast Bareksa ini yang masih belum yakin untuk investasi di SBN Retail termasuk ORI 17 ini, Bu. Iya, kalau misalkan kita bicara keuntungan, itu sudah pasti. ORI itu minimal risikonya, bebas risiko gagal bayar, bisa diperdagangkan, bunganya fix tapi di atas suku bunga rata-rata bank deposito. Di samping itu, dengan investasi melalui ORI ini, kita juga turut serta menjaga negeri lewat investasi, turut serta melakukan pembiayaan pemerintah untuk penanganan COVID-19, juga turut serta untuk pembiayaan pembangunan. Jadi, kita dalam rangka penanganan COVID ini tidak cukup kalau pemerintah saja yang melakukan sesuatu. Kita juga harus turut serta melakukan apa yang kita bisa untuk COVID-19 ini. Kita nggak usah melihat orang lain atau komunitasnya seperti apa, tapi kita berangkat dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mengurangi tingkat penyebaran COVID dengan menjaga kebersihan, mengurangi pergi ke tempat umum, juga melakukan hal-hal yang bisa mencegah memakai masker dan sebagainya, seperti itulah. Jadi kalau kita secara pribadi itu sudah melakukan hal yang kita anggap bisa mengurangi ini, maka gerakan satu persatu ini menjadi gerakan bersama yang bisa membuat negara kita ini bisa bertahan di tengah serangan COVID-19 ini. Kita tahu dampaknya seperti apa, masyarakat yang lebih kecil daya belinya berkurang, makanya pemerintah turut serta untuk memberikan insentif untuk para masyarakat terdampak. Jadi dengan investasi ORI 17 ini kita juga ikut menjaga negeri, sekaligus juga mendapatkan keuntungan atas investasi itu. Oke. Terima kasih, menarik sekali penjelasan dari Ibu Dewi mengenai penerbitan SBN Retail ini ya. Mungkin saya bisa summary sedikit poin-poin tadi yang penjelasan Ibu. Jadi dari awal nih untuk negara ini, pemerintah ini membutuhkan pembiayaan yang besar. Jadi SBN ini salah satu cara untuk mencari pembiayaan ini. Dan SBN Retail ini buat masyarakat retail ini adalah investasi yang nyaris bebas risiko karena dijamin pemerintah 100%, plus lebih untung daripada deposito. Dan yang terakhir, investasi SBN ini bisa mendukung pemerintah kita bersama-sama untuk mengatasi dampak dari COVID-19 itu. Oke, terima kasih Bu Dewi telah hadir di Bareksa Podcast. Semoga diskusi kita ini bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Bareksa yang sudah menyaksikan dan bisa dijadikan acuan untuk investasi SBN. Oke, Bu Dewi.
Oke. Terima kasih Mbak Noma atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk Sobat Bareksa yang selalu mengikuti Bareksa Podcast. Silakan follow semua akun media sosial Bareksa, dan sampai jumpa di Bareksa Podcast berikutnya. Saya Hanum Kusuma Dewi, undur diri, sampai jumpa.